warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fasri Utomo dari kelompok 3. Di sini saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Farhad Febrianto dan juga M. Zahid Hidayat. Adapun materi yang kita bahas pada presentasi kali ini adalah yang pertama definisi kalkulus, yang kedua definisi turunan, yang ketiga aplikasi turunan pada machine learning, yang keempat shear model. Definisi kalkulus. Kalkulus, dengan memahami basic dari kalkulus, kita dapat mengalami perubahan dari sebuah fungsi dari waktu ke waktu. Nah, ini dapat disebut sebagai turunan. Sedangkan jumlah nilai dari fungsi tersebut dari periode waktu itu disebut integral. Definisi turunan. Definisi turunan. Dalam ilmu kalkulus, turunan merupakan suatu pengukuran terhadap perubahan nilai suatu fungsi akibat adanya variabel perubahan. Turunan fungsi f adalah fungsi f aksen yang mempunyai nilai pada setiap x adalah sebagai berikut. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0, f aksen x plus h dikurang f x dibagi dengan h. Jika nilai limit ini ada, maka kita katakan bahwa f dapat diturunkan pada saat x. Selanjutnya, jika f(x) sama dengan x pangkat n, di mana n adalah bilangan bulat positif, maka f aksen x adalah n dikali x pangkat n kurang 1, yaitu dx, x pangkat n sama dengan n kali x pangkat n-1. Contoh dari turunan. Misalkan fx adalah 13x dikurang 6, tentukanlah f aksen dari 4. Maka ditemukan solusi f aksen x sama dengan limit n mendekati 0, f4 plus h dikurang f4 dibagi h. Limit h mendekati 0, 13 dikali 4 plus h dikurang 6. Dikurang 13 dikali 4 dikurang 6 dibagi dengan h. Maka hasil limit h dikurang 0, 13h per h, sama dengan limit h dikurang 0, limit h mendekati 0, 13 sama dengan 13. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhad. Turunan parsial dan gradien. Pada bagian ini akan dibahas fungsi f yang tergantung pada satu atau lebih variabel x dalam himpunan r pangkat 0. Contohnya fx sama dengan f x1, x2. Generalisasi turunan fungsi beberapa variabel adalah gradien. Nah, di sini ada dy per x1 sama dengan lim h mendekati 0, yang dimana f x1 plus h1, x2, dan seterusnya sampai xn, habis itu dikurang dengan fx dibagi h. Di sini do x1 ini kenapa yang ditambah cuma x1? Karena yang dicarinya itu dari do x1-nya. Kalau yang bawahnya ini do xn, nah makanya di sininya lim h sama dengan 0, fx1 sampai seterusnya, habis itu xn-1, xn ditambah h min fx per h. Dan mengumpulnya dalam basis vektor garis. Vektor xf sama dengan gradien f sama dengan df per dx. Habis itu do y(x) per do x1, do fx per do x2, dan seterusnya sampai do fx per do xn. Selanjutnya is contoh turunan parsial dan gradien. Contoh turunan parsial dengan aturan rantai untuk fxy sama dengan x plus 2y pangkat 3 dan kurung pangkat 2. Jika beroleh turunan parsial seperti rumus sebelumnya, do fxy per dx sama dengan 2
X plus 2Y pangkat 3 do per dx X dalam kurung X plus 2Y pangkat 3 sama dengan 2X plus 2Y pangkat 3. Habis itu do F sama dengan XY dibagi do Y sama dengan do dikali dalam kurung X plus 2Y pangkat 3 do per dy dalam kurung X plus 2Y pangkat 3 sama dengan 12 dalam kurung X plus 2Y pangkat 3 tutup kurung Y pangkat 2. Contoh gradien. Dalam contoh gradien ini, jika gradien positif, maka kemiringannya akan positif dan fungsinya akan bergerak naik. Jika gradien negatif, maka kemiringan negatif dan fungsinya akan bergerak turun. Sekian penjelasan saya kembali ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahir. Selanjutnya, aplikasi turunan pada machine learning. Seperti chart yang ditampilkan, ada input yang berisi biasnya, hidden layer yang berisi bobotnya. Secara umum, konsep hidden layer ini dikali bobotnya untuk menginginkan output yang kita inginkan. Kemudian untuk rumusnya, mengurangi error menggunakan B sama dengan A dikali bobot ditambah biasnya. Machine learning menggunakan konsep turunan optimalisasi, algoritma optimalisasi seperti gradient descent. Konsep gradient descent merupakan algoritma yang biasa kita gunakan untuk fungsi optimalisasi dari kasus dan fungsi objeknya. Next is. Kemudian, SIR model. Model SIR adalah model epidemik yang paling umum digunakan dalam melihat penyebaran penyakit. Program ini kita gunakan untuk memantau perkembangan COVID-19 di Indonesia. Model SIR merupakan deskripsi matematis sederhana dari penyebaran suatu penyakit dalam suatu populasi yang membagi populasi tetap. Individu menjadi tiga kompartemen yang dapat bervariasi sebagai fungsi waktu T. Yang pertama, susceptible, merupakan kelas populasi yang rentan penyakit menular. Yang kedua, infected, merupakan kelas populasi yang telah terinfeksi oleh suatu penyakit menular. Yang ketiga, recovery, merupakan kelas populasi yang telah sehat atau sembuh setelah terinfeksi penyakit. Model SIR dengan parameter B dan Y yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dituliskan dalam model matematis. S diturunkan terhadap T, artinya S diturunkan terhadap waktu, yang dimana akan berjalan beriring dari waktu ke waktu. Modelan ini didapat dari metode kalkulus, yaitu deveratif. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.